Dongeng Bahasa Indonesia. Hadiah ajaib. Suatu hari, hiduplah seorang petani miskin bernama Ron di sebuah dusun kecil bersama ibunya. Uangnya semakin menipis sehingga ia memutuskan untuk pergi ke desa tetangganya yang lebih besar untuk mencari pekerjaan. Ibunya memberinya 3 potong roti untuk makan siang. Ambillah ini dan harap berhati-hati, dan jagalah dirimu baik-baik. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan segera menemukan pekerjaan dan kemudian semua masalah kita akan berakhir. Ron berjalan berjam-jam di hutan. Saat itu senja, dan sekarang dia menjadi lelah dan lapar. Lalu, dia memutuskan untuk beristirahat di hutan. Dia menemukan pohon ek besar dan beristirahat di dahannya untuk menjaga keamanan dari binatang. Tapi tiba-tiba di depannya, 3 angsa muncul dari danau di luar. Ketika mereka tiba di tanah, mereka berubah menjadi malaikat. Ron memperhatikan dan terpesona. Salah satu malaikat melihatnya dan menunjuk kepadanya. Lihat, seorang manusia. Manusia tidak seharusnya melihat kita. Tetapi dia pasti orang baik, karena hanya orang baiklah yang dapat melihat kita. Apa yang kau lakukan di hutan ini saat malam-malam begini, manusia? Aku meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan di desa atau di kota tetangga. Jika kau harus meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan, kau pasti sangat membutuhkannya. Ini, ambillah ini. Dimanapun kau menancapkan cabang ini, sebuah rumah akan muncul. Rumah ini akan memiliki semua yang dibutuhkan. Tempat untuk tidur, pakaian di lemari, makanan di atas meja, uang di dompet, apa saja. Terima kasih banyak. Sekarang kau harus meninggalkan tempat ini karena kita para malaikat tidak boleh berbicara lama dengan manusia. Pasti, dengan hadiah kalian, aku bisa membuat diriku nyaman di mana saja. Terima kasih. Lalu, Ron meninggalkan tempat itu dan berjalan di hutan. Tiba-tiba, ketika malam tiba, ada guntur yang besar dan kilat dan mulai hujan. Ron hendak meletakkan cabang di tanah ketika tiba-tiba dia mendengar suara. Seseorang menggigil. Ron pergi ke arahnya dan melihat keluarga menggigil dalam hujan. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua di luar dalam hujan seperti ini? Rumah kami hancur oleh kilat tadi malam dan sekarang kami tidak punya tempat tinggal. Kami miskin dan tidak punya uang untuk membangun rumah baru. Anak-anakku akan kelaparan. Mereka membutuhkannya lebih dari aku. Ini, ambil ini. Ini akan menyelesaikan semua masalah kalian. Terima kasih banyak. Bagaimana kami bisa membalas kebaikanmu? Biarkan aku menghabiskan malam di sini, dan di pagi hari aku akan segera pergi. Kau bisa tinggal di sini selama yang kau inginkan. Ron meninggalkan rumah di pagi hari dan melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari pekerjaan. Dia berjalan sepanjang hari di hutan, dan pada malam hari dia memutuskan untuk beristirahat. Kali ini, dia menemukan sebuah gua kecil di sisi bukit dan memutuskan untuk bermalam di sana. Saat dia hendak tidur, dia melihat cahaya aneh yang sama di langit. Angsa-angsa menukik dan berubah menjadi malaikat lagi. Salah satu malaikat melihatnya. Manusia yang sama lagi. Apa kau mengikuti kami? Dan apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kami memberimu rumah tadi malam? Lalu, mengapa kau di hutan? Oh, aku tidak bisa menjaga rumah ajaib bersamaku. Dan Ron memberitahu para malaikat semua yang terjadi malam sebelumnya. Jadi, seperti kalian lihat, aku masih di sini, masih pergi ke desa lain untuk mencari pekerjaan. Ya, apa yang kau lakukan tadi malam adalah baik dan juga
Bodoh. Kami tidak bisa memberimu sesuatu yang luar biasa seperti rumah ajaib lagi. Tetapi kami bisa memberi ini. Piring yang tidak akan pernah membiarkanmu kelaparan. Ini akan menghasilkan makanan apapun yang kau inginkan untuk berapa banyak orang yang kau inginkan. Bawa ini, dan kali ini simpan bersamamu. Jangan berikan. Dan sekarang, tolong tinggalkan tempat ini. Terima kasih banyak. Aku akan segera meninggalkan tempat ini. Ron berjalan di hutan dan segera tiba di sebuah dusun kecil di tengahnya. Tiba-tiba, dia melihat seorang lelaki tua berjalan dengan seikat rumput di kepalanya. Pria itu begitu tua dan lemah, sehingga dia hampir jatuh dengan berat bungkusan itu. Ron membantunya. Paman, kau seharusnya tidak membawa begitu banyak beban dengan umurmu ini. Biarkan aku membantumu. Pria itu membawa Ron ke rumahnya di dusun, tempat Ron menyimpan bungkusan itu. Terima kasih banyak, Nak. Kau telah sangat membantuku. Paman, mengapa kau bekerja begitu keras? Apakah kau tidak memiliki orang untuk membantumu? Aku dan istriku tinggal sendiri. Jika aku tidak bekerja, di mana aku akan mendapatkan cukup uang untuk membeli roti? Dia sudah tua dan lemah. Yang bisa dia lakukan hanyalah memotong rumput. Tapi bahkan sekarang sudah menjadi sulit baginya. Sepertinya kalian belum makan dengan baik selama berhari-hari. Tidak heran kau begitu lemah. Ambil ini, Paman. Ini akan menghasilkan makanan sebanyak yang kau inginkan. Apapun hidangan yang kau inginkan. Kau bisa makan sepuas hati dan menjadi kuat lagi. Tapi ini milikmu. Kami tidak bisa menerimanya. Kau membutuhkan lebih daripada aku. Aku masih muda dan kuat. Aku dapat dengan mudah menemukan pekerjaan. Kau bisa menyimpannya. Biarkan aku tinggal di sini malam ini dan biarkan kita semua makan bersama. Lalu, Ron meminta piring untuk memberi mereka sup panas, sup sayur, dan juga pai buah. Dan mereka bertiga dengan gembira berbagi makanan. Keesokan paginya, wanita tua itu membungkuskan makanan untuk hari itu dan Ron segera pergi ke hutan sekali lagi. Dia berjalan sepanjang hari dan di malam hari dia menemukan sebuah lubang kecil di pohon yang cukup besar baginya untuk berbaring. Begitu dia berbaring, dia melihat cahaya yang sama di langit. Angsa-angsa menukik ke bawah dan berubah menjadi malaikat. Kau lagi? Sekarang apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kami memberimu piring yang bisa menghasilkan makanan tadi malam? Tolong beritahu kami bahwa kau tidak memberikannya. Sebenarnya aku berikan. Pasangan tua itu membutuhkannya lebih daripada aku. Dan Ron memberitahu mereka semua tentang pasangan yang dia temui malam sebelumnya. Sekarang apa yang bisa kami berikan padamu? Tidak apa-apa. Kalian tidak perlu memberi aku apapun. Kita harus setiap kali kita bertemu manusia yang dapat melihat kita. Tapi ingat, ini akan menjadi hadiah terakhir kita. Ambil sepatu ini. Ini akan membawamu kemanapun kau inginkan dalam sekejap. Oh, ini akan sangat berguna. Silakan ambil ini dan tinggalkan tempat ini. Dan simpan hadiah ini untuk dirimu sendiri. Terima kasih. Lalu, Ron mengenakan sepatu dan berharap dirinya mencapai desa berikutnya. Seketika, ia menghilang dari hutan dan muncul di desa berikutnya dekat sebuah penginapan. Ron memutuskan untuk bermalam di sana. Saat dia makan di penginapan, dia ditemani oleh seorang musafir lainnya. Keberatan jika aku bergabung denganmu? Tidak sama sekali. Duduklah. Aku John. Siapa namamu dan kau berasal dari mana? Aku Ron. Aku datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Bagaimana denganmu? Aku telah bekerja keras selama 5 tahun terakhir. Jauh dari rumah dan tidak sabar untuk kembali. Bahkan, aku akan melanjutkan perjalananku setelah makan malam. Kau akan bepergian di malam hari? Kau tidak tahu betapa rasanya rindu rumah, Ron. Anakku pasti menungguku. Seharusnya aku tiba 2 hari yang lalu, jika bukan karena hujan dan juga badai. Sepertinya akan turun hujan juga malam ini. Aku tidak peduli. Aku harus pulang ke rumah. Ayo,
ikut denganku. Pakai ini. Kenapa? Sepatu ini akan membawamu pulang dalam sekejap. Aku tidak terburu-buru untuk pergi kemanapun. Kau membutuhkannya lebih daripada aku. Lalu John memakai sepatu dan langsung menghilang untuk pulang. Pagi berikutnya, Ron pergi berkeliling desa mencari pekerjaan, tetapi tidak menemukannya. Pada malam hari, dia kembali ke penginapan. Dia pergi ke kamarnya dan hendak tidur. Ketika dia melihat cahaya aneh yang sama, angsa, dan malaikat lagi. Kau pasti mengikuti kami. Tidak, aku tidak mengikuti kalian. Sepertinya sepatu itu telah membawamu ke sini. Tapi mengapa kau masih di sini di penginapan ini? Kau dapat kembali ke rumah dan melakukan perjalanan untuk bekerja dalam sekejap tiap hari. Kau masih memiliki sepatunya, bukan? Tidak, Ron memberitahu mereka semua tentang si pelancong. Kami tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padamu. itu tidak apa-apa. Kami bisa membawakan kembali hadiahmu jika kau mau. Kembali dari semua orang yang kau berikan. Pikirkan, jika kau meminta rumah itu, kau tidak akan perlu bekerja lagi di hari lain. Kau bisa tetap bahagia dengan ibumu. Atau jika kau mengambil piring kembali, kau dan ibumu akan memiliki makanan terbaik di dunia. Dan kau tidak harus untuk bekerja. Dan dengan sepatumu, kau dapat melakukan perjalanan antara rumah dan bekerja dalam sekejap. Hadiah mana yang harus kami dapatkan untukmu? Tidak satupun. Semua orang yang aku berikan hadiah itu membutuhkannya lebih daripada aku. Aku sudah lebih dari cukup dengan siapa diriku sekarang. Kuat, muda, dan mampu bekerja. Mari kita pergi. Malaikat menghilang dan Ron pergi tidur. Pagi berikutnya, ketika Ron terbangun, "Bangunlah, nak." Ibu? Apa yang ibu lakukan di sini? Apa? "Lihatlah apa yang terjadi di sini, nak. Apa ini? Rumah kita tiba-tiba berubah menjadi rumah besar ini." Bagaimana? Tiba-tiba angsa terbang masuk melalui jendela dan menjatuhkan gulungan kecil di pangkuan Ron. Ron membukanya dan membaca. Kami hanya mengujimu, Ron. Iya, orang-orang yang kau berikan hadiah membutuhkan lebih daripada kau. Mereka membutuhkannya, tetapi karena kebaikan dan kemurahan hatimu, kau layak mendapatkannya. Tertanda teman-temanmu, para malaikat. Jadi, Ron dan ibunya hidup bahagia dan dalam kemewahan selama sisa hidup mereka. Tetapi Ron tidak pernah lupa untuk bersikap baik dan berbagi nasib baik mereka dengan semua orang di sekitar mereka.